Kota Serang mempunyai Stadion Maulana Yusuf sebagai ruang terbuka yang kerap dimanfaatkan untuk berolahraga dan juga berdagang. Akan tetapi, di tengah upaya pemerintah Kota Serang dalam membangun tata kelola yang bersih dan juga transparan, sebuah kasus penyalahgunaan kewenangan dalam penyewaan lahan di Stadion Maulana Yusuf terjadi. Tentu saja, penyalahgunaan tersebut mengakibatkan kerugian kas daerah di Kota Serang. Mirisnya, penyalahgunaan tersebut dilakukan oleh seorang ASN yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Pemudaan, dan juga Olahraga Kota Serang, beserta dengan oknum-oknum lainnya. Nah, pada video ini, kami menghadirkan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi, bagaimana pelanggaran etika oleh seorang ASN, dan juga bagaimana kekuasaan itu disalahgunakan. Yuk, simak lebih lanjut. Ada apa? Jadi kan kemarin tim Bola Rasati sempat datang ke kantor kita ya Pak ya, terkait mengirim surat proposal anggaran yang mereka ajukan untuk penyewaan lahan di Stadion Maulana Yusuf Pak untuk para pedagang. Boleh dilihat dulu mungkin? Oke, boleh. Oh, oke Bu Rahma. Jadi saya udah sempat lihat juga ini sekilas dokumennya. Jadi coba kita bahas dulu dari awal ya. Jadi sekarang gimana posisi ini penyewaan lahan stadionnya? Iya, jadi kalau yang berdasarkan saya lihat ya Pak di proposal dan juga surat yang mereka kirimkan kemarin, bahwa tertera mereka tuh belum menggunakan standar penilaian untuk harga sewa lahan menurut pedoman dari penilaian jasa publik Pak. Jadi mereka tuh nilainya dari internal mereka sendiri gitu Pak sejauh ini. Kok bisa belum ada penilaian kayak gitu? Itu wajib loh penilaian kayak gitu. Nah itu sih yang saya khawatirkan juga Pak, makanya saya datang ke sini langsung menemui Bapak karena saya khawatir nantinya ada omongan dari masyarakat ataupun pihak-pihak tertentu yang menilai bahwa kami akan bekerjasama atau terlibat dalam praktik ilegal dalam penyewaan lahan tersebut Pak. Nah itu saya juga, yang saya takutkan juga itu. Jadi kita nggak bisa main setuju-setuju aja, main sah-sah aja. Karena ya kalau ada yang salah bisa-bisa kita dianggap nggak sesuai aturan gitu. Iya betul Pak. Berarti untuk langkah selanjutnya saya harus gimana ya Pak? Oh ya udah gini saja. Jadi coba kamu hubungi Ibu Larasati lagi untuk datang ke sini berhadapan dengan saya. Jadi bisa kita bahas lebih lanjut lagi masalah ini. Oke baik Pak. Segera saya hubungi dan semoga Bapak terselesaikan masalahnya. Makasih ya Pak. Ya. Permisi Pak, izin masuk ya Pak. Ya silahkan masuk. Oh Pak, gimana kabarnya Pak? Ini kenalkan Pak, staff saya baru. Ya Bu Laras, jadi ada urusan apa ya? Iya, jadi gini Bapak, kami sedang mengajukan untuk penyewaan lahan di area stadion Bapak untuk para pedagang. Oh gitu. Jadi kalian ingin mengelola area kios terus disewain ke para pedagang ya? Iya betul Bapak. Kalau boleh tahu berapa nilai sewa yang kalian ajukan ya? Nah kami tuh udah menyiapkan estimasinya itu sekitar 95,67 juta Pak. Itu untuk harapannya untuk per tahun ya. Nah harapannya itu bisa disetujui oleh Bapak, dimana kami juga kan udah melihat kondisi para pedagang di sana. Itu jadi makanya kami mengasih estimasi sekitar harga segitu Bapak. Tapi gini Bu, saya dapat laporan menurut hasil dari kajian kantor jasa penilai publik, nilai sewa lahan itu seharusnya jauh lebih tinggi, mungkin hampir 483 juta per tahunnya. Iya betul Bapak. Jadi gimana penjelasannya? Nah maka itu saya memahami betul perbedaan itu Pak. Kami membuka ruang kompromi untuk makanya itu kita berdiskusi sekarang biar nanti kita cari tahu nih angka yang realistis yang di lapangan itu seperti apa. Terutama agar pedagang itu juga tidak terbebani ya kan pastinya Pak. Dimana
Yang penting pengelolaan itu tetap berjalan dan juga pemerintah tetap mendapatkan pemasukan Pak, daripada Bapak memberikan standar estimasi nilai harga itu sekitar 483 juta per tahun. Itu kan cukup berat Pak untuk bagi para pedagang. Maka itu saya memberikan patokan estimasi sedikit minus gitu aja Pak. Menurut Bapak bagaimana? Gitu ya. Ya udah deh kalau kayak gitu, kalau bisa kalian pastiin ya semua prosedur berjalan dengan baik. Itu pasti kok Pak. Surat permohonannya juga harus direvisi ya sesuai kebutuhan. Oke, ini mungkin bisa Bapak cek dulu untuk surat permohonannya. Boleh saya cek ya? Iya, betul Pak. Ya udah kalau gitu silahkan diproses dulu ya. Saya tunggu Boleh. hasilnya. Oke, siap Pak. Ya udah, mungkin untuk info lanjutnya bakal saya kasih ke staff saya aja ya Pak. Nanti mereka bakal datang ke Bapak untuk kasih semua revisinya. Ya, siap. Terima kasih. Baik Pak, saya izin pamit. Terima kasih Bapak. Mari. Mari Pak. Ada Bapak perkembangan ini saya quote dari staf ya Bu Dian yang kemarin. Ini ada surat yang udah direvisi, tinggal Bapak tanda tangan aja. Coba saya lihat ya. Iya Pak. Oh, yang kemarin sudah direvisi? Iya Pak. Iya. Jadi ini bisa langsung dilaksanakan ya Pak? Terima kasih Pak. Permisi, apakah benar dengan ruangan Ibu Mega? Terima kasih. Oke, terima kasih. Benar ya, perkenalkan saya Sinta dari kantor penilai publik. Saya ingin melaporkan terkait penyewaan lahan di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, Bu. Emang ada masalah apa ya untuk penyewaan lahan tersebut? Jadi gini Bu, kantor kami itu melakukan appraisal resmi untuk lahan itu. Dari hasil penilaian, nilai sewa yang wajar untuk lahan stadion itu adalah sekitar 483 juta per tahun. Itu sudah dihitung sesuai standar penilaian aset negara, Bu. Kan wajar. Terus emang masalahnya apa sih? Masalahnya gini Bu, kami baru dapat salinan perjanjian sewa yang ditandatangani dinas, dan angka yang dipakai itu bukan angka appraisal kami. Mereka pakai nilai hanya 95 juta per tahun. Saya tunjukkan dokumennya. Mungkin Ibu bisa dilihat terlebih dahulu. Wah, ini sih jomplang banget ya, bisa 5 kali lipat nih selisihnya. Kok bisa sih kayak gini? Nah ya itu Bu, hasil appraisal kami itu jelas-jelas sudah diserahkan ke dinas, tapi nggak dipakai. Dan yang lebih parahnya lagi itu, setelah kios dibangun dan disewakan, kami dapat info kalau uang sewanya itu nggak disetorkan ke kas daerah, Bu. Oh, jadi ini tuh bukan cuma nilai sewa yang cuma dipotong, tetapi juga penerimaan daerah juga nggak masuk ke kas daerah. Iya betul, kalau dihitung dari selisih nilai sewa dan pendapatan yang tidak disetor, potensi kerugiannya itu bisa mencapai ratusan juta rupiah. Estimasi kami sih sekitar 500 jutaan sih Bu. Ya, ini laporan buktinya saya simpan dulu ya. Dan ini juga menurut saya ini udah bukan masalah administrasi biasa. Betul, itu sebabnya saya datang langsung. Kami tuh khawatir Bu ada penyalahgunaan wewenang sebagai penilai publik. Kami merasa perlu melapor karena angka yang tercantum di perjanjian tersebut itu jelas-jelas nggak sesuai standar dan bisa merugikan negara. Iya sih, benar banget. Makasih ya udah melapor. Informasi ini tuh penting banget buat penyelidikan saya lebih lanjut. Tetapi saya nanti mungkin akan menindaklanjuti, tetapi akan mengumpulkan bukti-bukti yang lain sebagai pendukung penyelidikan saya untuk awalnya. Oke, kami siap bantu kalau butuh data tambahan atau penjelasan teknisnya Bu. Iya, terima kasih Ibu sangat membantu penyelidikan saya. Untuk sekarang mungkin cukup aja ya. Nanti mungkin kami bisa panggil Ibu lagi untuk keterangan yang lebih lanjut. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik. Mbak, semenjak kios ini dipegang sama Bu Laras, kayak kamu tuh ngerasa terikat gitu.
terus biaya sewanya lama, tidak transparan, dan kami tidak tahu bagaimana uang itu dipergunakan. Iya, saya tahu tuh banyak juga pedagang bilang kalau uang sewa kita tuh dipakainya untuk uang tugas lain, bukan masuk ke daerah pas daerah seperti biasanya. Iya, terus kami juga tuh cuma ingin berdagang yang tenang gitu, bukan bikin korban permainan orang-orang besar. Dia yang paling kita itu setiap kali tanya uang kejelasan, pak jawabannya tuh selalu muter-muter kayak ada yang gitu. Iya sih, pedagang kan juga manusia ya mbak. Terus kami juga tuh bayar dan kami tuh berapa tahu jawabannya tuh kayak ya gitulah. Terus kami juga cuma dapat janji jawab juga, bukan kejelasan. Kalau tempat ini emang punya kita, ya kami berharap uang sewa itu balik lagi ke daerah, bukan ke kantong orang yang ngurusin. Kami juga cuma ingin keadilan. Pedagang itu capek dan ditambah dengan permainan yang gak jelas. Padahal kami juga udah nyoba gitu ikut aturan, bayar tepat waktu, terapat, tapi tetap aja informasi yang kami dapat masih kayak setengah-setengah gitu. Iya kok betul. Kami sudah bagi korban keputusan itu setelah semuanya ditapin. Pedagang kayak kami cuma disuruh nurut, nggak pernah diajak buat kita. Kalau sistemnya jelas juga kami tenang gitu loh. Terus mau berapapun bayar sewanya juga asal transparan dan resmi dari pemerintah, pasti kami juga siap ngikutin gitu loh. Kami juga takut mbak kalau dibiarin gini terus menerus mau pedagang masih kan, dan akhirnya kita nggak kuat bertahan juga. Permisi mbak. Oh iya, ada apa ya bu? Ada mbak Incer ya? Ada. Saya mau minta uang sewa. Oh iya baik, saya sampai juga. Oke. Mbak, itu udah Bu Laras tapi belum bagi uang sewa. Oh iya bentar, saya cari dulu ya. Oke mbak. Laris ya mbak? Iya, lumayan lah. Memang lagi siang sih. Wah, sepi. Nih mbak uangnya, saya minta ya mbak? Iya. Efek dulu ya, boleh. Udah aja ya mbak. Saya pamit. Mari. Mari ya. Permisi Bu, Ya, saya mau ketemu Pak Kadis. Pak Kadisnya ada di kantor. oh, kebetulan lagi nggak ada di kantor, tapi ada di lantai 3, Mbak. Oh, boleh ketemu dengan Pak Kadis? Boleh? Mari saya antar. Ini Mbak. Oh biasa. Permisi Pak, saya Sinta dari kantor jasa penilaian publik. Saya ingin menanyakan terkait penyewaan lahan di Stadion Maulana Yusuf Kota Serang Pak. Jujur saya bingung dan kecewa ya Pak. Kita udah kerja profesional, survei lokasi, ukur lahan, hitung nilai ekonominya, dan kita udah keluarkan hasil penilaian resmi. Nilai sewanya itu harusnya 480 jutaan per tahun, bukan 95 juta per tahun. Itu selisihnya jauh banget loh Pak. Oh iya saya tahu Bu. Cuma saat itu saya cuma mikir gimana caranya supaya prosesnya cepat dan gak ribet aja Bu. Nah lagian pedagang itu juga butuh tempat Bu. Pak, ini bukan soal cepat atau ribet. Ini aset negara. Aturannya jelas. Kalau mau sewa aset negara, harus ikuti aturan resmi. Kami bukan bikin angka asal, Pak. Itu udah berdasarkan luas tanah, nilai ekonomi, dan juga potensi pendapatannya. Ya tapi kan niat saya kan baik Bu, bukan buat untuk merugikan negara. Lagi pula saya cuma mau bantu pengusaha sama pedagang kecil aja kok. Bantu pedagang bukan bikin harga ngawur, Pak. Ada mekanisme lain, bisa subsidi, bisa program UMKM, bukan bikin harga asal-asalan. Jujur saya nggak kepikiran sampai sejauh itu sih Bu. Pak,
Itu masalahnya, Bapak nggak mikir, Bapak main tanda tangan aja. Padahal kan Bapak pejabat, tanggung jawabnya besar. Kami dari penilai publik udah memberi standar sesuai hukum, Bapak malah abaikan. Jadi menurut ibu, saya salah? Saya nggak nuduh, tapi saya ingatkan. Begitu Bapak tanda tangan angka yang nggak sesuai, maka Bapak buka peluang kerugian negara. Dan hari ini yang kena bukan cuma angkanya, tapi integritas jabatan Bapak juga. Aduh, berat sekali ya Bu. Saya baru sadar sekarang. Harusnya sadar sebelum tanda tangan Pak, bukan setelah masalah muncul. Bularas, Iya. ternyata kita tuh melanggar prosedur jasa penilaian publik terhadap penyewaan lahan di Stadion Maulana tersebut. Enggak kok Pak, justru saya ada perintah dari Bapak Wali Kota juga. Selamat siang Bapak Ibu, dengan Bapak Bapak dan Ibu Laras. Iya. Di sini saya dari Kejaksaan Negeri Serang, saya membawa surat laporan penangkapan terkait korupsi penyalahgunaan lahan Stadion Maulana Yusuf.